Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST, channel YouTube favorit Anda. Kali ini kita akan membahas mengenai 20 saham paling liquid pada bulan Januari dan sedikit Februari 2021. Kenapa kita penting melihat saham paling liquid? Karena kita beli saham itu sebetulnya untuk cari apa sih? Cari capital gain. Capital gain itu didapat dari apa? Dari perubahan harga. Kalau kita beli saham, terus harganya nggak berubah-ubah, baik naik ataupun turun. Terus kita mau buy, setelah itu kita apain? Kita berhenti diem, nunggu sampai dia jalan pelan-pelan gitu. Nah, itu boleh juga sih seperti itu. Tapi menurut saya itu kelamaan gitu. Beberapa tipe trader ya, kalau kita mau sharing resiko gitu ya, ya harus ada beberapa investasi kita yang agresif, beberapanya untuk defender gitu ya. Kalau semuanya defender, terus kapan kita dapat duitnya gitu. Apa yang dimaksud saham liquid? Dalam definisi saya, saham liquid adalah misalkan saham itu ada 100 lembar, ya saham yang beredar 100 lembar yang diperdagangkan itu sekitar 2% atau 3% ya. Makin gede itu persentasenya yang diperdagangkan tuh kita anggap paling liquid gitu. Kalau sahamnya besar tapi yang diperdagangkan cuma 0,001% dalam akumulasi sebulan terakhir gitu, itu namanya bukan liquid. Dan biasanya saham yang liquid itu pasti mulai kenaikan yang tinggi gitu, karena banyak orang buy, banyak orang sell, dan demanding gitu. Keinginan orang untuk masuk dan keluar itu tinggi sekali gitu. Dan ini adalah 20 saham yang paling liquid. Yang pertama adalah BNII. BNII itu adalah Maybank Indonesia. Dulu ini namanya Bank Internasional Indonesia, punya sinar emas ya. Sudah lama. Mungkin yang baru-baru lahir gitu nggak tahu. Jadi ini BNI ini sebetulnya bank lokal Indonesia, sekarang diakuisisi sama Maybank Malaysia. Yang kedua ada Elsa El Nusa. Yang ketiga adalah IRA, Itama Ranoraya. Di musim Covid ini memang sahamnya sangat sering diperdagangkan karena ini mensuplai kayak jarum suntik, antiseptik, alat-alat kedokteran, itu sebagian besar perdagangannya ini. Yang keempat adalah aneka tambang. Kebetulan aneka tambang itu memang sedang akhir-akhir ini sangat agresif melakukan akuisisi perusahaan nikel, perusahaan emas gitu. Tambang nikel, tambang emas memang agresif sekali dan makanya menarik. Walaupun secara kinerja nanti kita lihat belakangan. Yang kelima adalah Energi Mega Persada. Energi Mega Persada ini juga cukup aktif ya. Perusahaan ini sebetulnya sempat terpuruk jauh dan memang sampai sekarang pun kayaknya agak sulit berkembang gitu ya. Maksudnya harga sahamnya, bukan bisnisnya ya. Walaupun di laporan keuangannya dia tercatat melakukan investasi di akuisisi di tambang di luar negeri. Timah TBK, PT Timah nomor 6 ya. PT Timah ini juga agresif sekali dan kinerja keuangannya juga bagus, kita lihat nanti. Yang ke 7 ada Waskita Karya, WSKT. Kinerjanya negatif ya. Selama 30 hari juga sahamnya negatif. Bukan berarti ini jelek ya. Ini kan 30 hari. Karena memang di bulan Januari itu hampir semua saham memang mengalami penurunan yang tajam. Ini karena gara-gara COVID-19 varian baru itu. Kita tahu waktu saya baca kemarin di Kompas beberapa hari itu sampai 14.000 kalau nggak salah ya. Sekarang kayaknya turun lagi di 10.000 atau 11.000 gitu. Korban baru COVID-19. Kita lanjut saja langsung di yang peringkat 8 ada Bakti Mulia Arta. Kita perhatikan sekarang ini. Selama ini adalah periode 90 hari ya. Kayak gini.
Tins, Waskita, WSBB, Waskita Beton Prekes, mereka fluktuasi sampai 200% hanya dalam rentang waktu 3 bulan. Nah, ini menunjukkan bahwa saham-saham yang liquid ini memang fluktuasinya luar biasa. Nah, kenapa kita nggak nikmatin seperti ini? Nah, itulah pentingnya membuat list saham paling liquid. Oke, langsung balik dulu ke peringkat 10, ada Aceh Internusa. Ini adalah perusahaan properti. Perusahaan properti memang fluktuasinya itu akhir-akhir ini cukup dinamis ya, karena memang dia terpuruk lebih cukup dalam kemarin waktu COVID hampir 9 bulan itu. Dan sekarang mereka mulai perlahan-lahan bangkit, terkena COVID baru lagi anjlok lagi. Nah, seperti itu memang dinamikanya di dunia saham. Nah, grup 3 ini ada kejutan dari Bank Banten ya. BEX ini Bank Banten. Kita urutkan dulu aja dari atas. DOIT Delta Dunia Makmur. Ini pertambangan. Perlu kalian tahu bahwa pertambangan khususnya batu bara dan beberapa saham tambang emas atau nikel gitu emang sekarang ini lagi booming gitu ya, karena harga emas naik. Di satu sisi kita tahu bahwa sekarang ini China sama Australia sedang berperang dagang gitu ya, dan akibatnya China stop impor batu bara dari Australia dan itu dialihkan ke Indonesia. Akibatnya perusahaan-perusahaan tambang ini kalau kita lihat 2 bulan terakhir ya, 2-3 bulan terakhir itu sangat dinamis, harganya cenderung naik signifikan, dan seperti itu yang terjadi pada Kapuas Primakul sama Delta Dunia Makmur di pertambangan. Kemudian Bank Pembangunan Daerah Banten, BEX ini. Nah, ini kalau kita lihat dia sampai 1000%. Memang ini ada rencana dia akan merger dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Ini kelihatan tinggi sekali, ini kelihatan rendah karena ini tinggi sekali. Padahal ini 200 saham-saham lainnya seperti Adikarya, Bank Bukopin, Bank Bukopin itu juga cukup tinggi, cukup liquid. Kenapa? Karena bank ini memang baru saja diakuisisi. Kemudian Adikarya seperti BUMN kekaryaan. Kita tahu pemerintah baru saja menggelontorkan menalangi utang segar gitu ya, menjaminkan utangnya BUMN ini supaya dia bisa memutar, berdampak multiplikasi ekonomi melalui penyuntikan dana itu. Dan rata-rata BUMN akhir-akhir ini menjadi leader untuk mendorong bursa saham harganya naik. Ya, ini grup 4-nya. Ada PTPP, PT Pembangunan Perumahan, kemudian Buana Lintas Lautan Infrastruktur, ini adalah perusahaan pelayaran. Bumi Resources, ini pertambangan milik Bagri Brothers juga, yang ini dulu sempat fenomenal dan sekarang sahamnya kalau kita lihat di 56, sangat di bawah karena batas bawahnya itu 50 perak, ini harganya 56. Kemarin sempat naik juga kena imbas saham pertambangan batu bara. Bumi ini tambangnya juga batu bara dan energi lainnya. Dia naik, dia fluktuasi juga. Kalau kita lihat nih, makin tidak liquid ternyata fluktuasinya juga makin rendah. Tadi kan di 200 ya, sekarang rata-rata ada di 100 di grup 4, bahkan ada yang 50 saja. Seperti yang merah ini bull ya, Buana Lintas Lautan nih fluktuasinya enggak sampai, hanya sampai 50 aja, 50%. Kemudian ada saham WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung, ini tuh anak perusahaannya Wika ya. Kemudian ada Hoki, Buyung Putra Sembaja Consumer Good. Nah, ini adalah
produsen makanan dan minuman. Artinya apa? Saya mau jelaskan di sini. Anda penting melihat saham-saham yang liquid dan Anda bisa ngintip punya saya ini. Mana sih yang saham yang liquid? Karena gini, saham yang liquid akan cenderung liquid dan saham yang tidur akan cenderung tidur, walaupun tidak semuanya. Tapi saham itu ada musimnya. Kalau dia liquid nanti akhirnya benar. Tapi tergantung juga dari sektornya. Jadi kayak saham PP, Waskita Karya, Adikarya itu hampir selalu fluktuatif dan bagusnya fluktuatifnya cenderung naik. Jadi selama pemerintahannya belum berganti-ganti gitu, rasanya BUMN kekaryaan itu akan cenderungnya naik, walaupun sekarang koreksi sebenarnya nggak masalah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Kalau Anda protes juga boleh, semua protes dihargai, jadi tidak ada protes yang dicaci maki.